Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11 IPS 1 dan siswa kelas 11 IPS 2. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai kelompok sosial teratur. Di minggu lalu kita telah belajar mengenai kelompok sosial tidak teratur. Ada yang masih ingat kelompok sosial tidak teratur? Oke, kita ingat dulu ya. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki kejelasan norma, kejelasan peran, dan struktur di setiap anggotanya. Nah, kita kali ini akan mempelajari kelompok sosial teratur dan macam-macamnya. Kelompok sosial teratur itu apa sih, Bu? Kelompok sosial teratur adalah kelompok sosial yang memiliki aturan atau norma yang jelas, memiliki peran dan struktur yang jelas pada setiap anggotanya. Nah, di kelompok sosial teratur itu ada macam-macamnya. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Kelompok sosial berdasarkan jumlah anggotanya terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk kelompok primer, perlu kalian ingat huruf P, yaitu pertama. Di mana dalam kelompok sosial ini memiliki hubungan yang erat, saling mengenal, akrab, dan relatif permanen, kemudian sering melakukan face to face dan biasanya bersifat langgeng atau kekal. Bisa kita ambil contoh yaitu keluarga. Kelompok sosial yang selanjutnya adalah kelompok sosial sekunder. Sekunder, second, artinya selanjutnya. Di mana kelompok sosial ini biasanya bersifat formal. Hubungan antar anggotanya bersifat renggang atau tidak terlalu dekat. Biasanya membentuk kelompok karena adanya kepentingan. Contohnya adalah ketika kalian mengikuti organisasi OSIS, MPK, atau komunitas-komunitas lain. Nah, itu yang disebut kelompok sosial sekunder. Sampai di sini paham ya? Nah, di sini ada tabel perbedaan kelompok sosial primer dan sekunder. Anak-anak bisa mencermati ya. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam video ini atau mungkin fontnya terlalu kecil, anak-anak bisa melihat di buku paket sosiologi halaman 18 dan 19. Selanjutnya, kita akan membahas kelompok sosial teratur berdasarkan derajat organisasinya. Ada dua, yaitu formal dan informal. Kita bahas yang formal terlebih dahulu. Adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Biasanya interaksi dilakukan atas dasar kepentingan tertentu. Bisa kita tandai juga kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki aturan tertulis seperti ADART yang mengikat anggotanya. Kita ambil contoh yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini termasuk kelompok formal karena memiliki aturan yaitu ADART. Selanjutnya yaitu kelompok sosial informal. Artinya bahwa kelompok sosial ini bersifat tidak resmi. Biasanya terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman antar anggotanya. Kita ambil contoh yaitu kelompok sosial arisan misalnya. Nah, di dalam kelompok sosial arisan ini tidak ada peraturan yang mengikat atau yang tertulis, berbeda dengan kelompok formal tadi ya, yang memiliki ADART. Itu yang pertama kelompok arisan, atau bisa juga kelompok terah, itu bisa juga. Di sini juga ada tabel perbedaan kelompok formal dan informal. Jika anak-anak merasa kurang jelas, kalian bisa membuka buku paket sosiologi halaman 19.
Jika kalian kemarin telah belajar kelompok sosial tidak teratur, kemudian tadi belajar kelompok sosial teratur, nah selanjutnya kita akan belajar kelompok sosial menurut tokoh. Yang pertama menurut Robert K. Merton. Beliau membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Berbicara mengenai membership group, anak-anak perlu mengingat kata member yang berarti anggota. Artinya, orang tersebut tercatat sebagai anggota baik secara administratif maupun secara fisik, tetapi tidak menjadi acuan dalam berperilaku setiap harinya. Kita ambil contoh ketika kalian menjadi seorang tentara ataupun polisi. Nah, status kalian menjadi tentara atau polisi itu disebut membership group. Sampai di situ paham ya? Selanjutnya, reference group merupakan kelompok sosial bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. Kita ambil contoh misalnya si A ingin menjadi tentara, kemudian dia berperilaku seperti tentara dengan memangkas rambut, dengan gaya berjalannya, dengan gaya berbicaranya. Nah, itu termasuk reference group. Oke, selanjutnya ada tokoh yang juga mengkaji tentang kelompok sosial, yaitu ada Bapak Emil Durkheim. Menurut beliau, kelompok sosial terbagi menjadi dua, ada yang solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Yang pertama yaitu solidaritas mekanis. Kalian hanya perlu mengingat kata E untuk desa. Tentunya kalian tahu dong ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya masih sederhana. Jumlahnya relatif sedikit, bersifat homogen. Di sini yang dimaksud homogen yaitu mata pencahariannya. Biasanya kalau di desa itu kebanyakan petani. Teknologinya masih sederhana dan masih menerapkan sistem gotong royong. Selanjutnya ada solidaritas organis. Anak-anak ingatnya huruf O untuk kota. Artinya karakteristik kehidupan masyarakat kota yaitu bersifat individualis, bersifat pamrih, bersifat heterogen. Maksudnya heterogen di sini pekerjaannya yang berbeda-beda. Terus sudah mengenal teknologi dan masyarakat kota biasanya jarang untuk melaksanakan gotong royong karena sudah ada teknologi dan mereka lebih bersifat pamrih gitu. Oke, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, Ibu minta maaf. Selanjutnya diskusi bisa dilakukan di grup WhatsApp. Apabila anak-anak ada hal yang dibingungkan bisa langsung tanya aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.